1. Definisi norma. Definisi umum norma. Pengertian norma adalah ketentuan yang mengatur bentuk tingkah laku seorang individu dalam bermasyarakat yang ketentuannya mengikat setiap manusia yang hidup di mana norma yang berlaku dan manusia juga harus berurusan dengannya. Terdapat suatu nilai yang tidak dapat diperhitungkan dengan angka di balik ketentuan tentang norma tersebut. Norma menjadi patokan bagi manusia dalam bertingkah laku. Maka dari itu, norma menjadi salah satu unsur eksternal dari ketentuan yang mengatur tentang tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, kehidupan. Sedangkan nilai adalah salah satu unsur dalam norma dan unsur dalam kejiwaan di balik berbagai macam ketentuan tentang tingkah laku yang bersangkutan. Definisi norma menurut ahli. Menurut Arstotrek, norma adalah segala macam dan bentuk himpunan petunjuk hidup yang berhak mengatur berbagai macam tata tertib dalam sebuah tatanaan masyarakat, baik itu bangsa dan negara di mana peraturan tersebut harus ditaati oleh setiap masyarakat. Jika melanggar satu aturan saja, maka terdapat tindakan yang akan dikenai sanksi dari pemerintah. Sedangkan menurut Robert M.Z. Lawang, norma adalah suatu patokan manusia dalam berperilaku yang dapat memungkinkan individu tersebut menentukan apakah tindakannya dapat dinilai oleh orang lain dan menjadi ciri-ciri bagi orang lain untuk menentukan apakah menolak atau mendukung perilaku tersebut. 2. Ciri-ciri norma. Ciri-ciri norma. Pertama, norma mengalami perubahan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Kedua, pada hakikatnya adalah suatu hasil kesepakatan bersama yang dijadikan sebagai peraturan sosial, mempunyai fungsi untuk mengarahkan perilaku anggota masyarakatnya, dan dibentuk serta disepakati bersama oleh seluruh warga masyarakat yang bersangkutan, dan yang mentaati norma tersebut. Ketiga, setiap pelanggar norma tentunya akan dikenakan sanksi baik yang sifatnya memaksa atau yang datang dari diri sendiri. Keempat, norma ditaati bersama karena menjadi suatu aturan sosial yang mengarah dan menertibkan perilaku masyarakatnya demi mencapai keinginan bersama yang telah ditetapkan. Kelima, pada umumnya tidak tertulis dan bisanya hanya diingat serta diserap dengan baik dengan tidak lupa dipraktikkan dalam setiap interaksi antar anggota kelompok yang ada di masyarakat. 3. Jenis-jenis norma. Pertama, cara atau usage. Norma ini menunjukkan adanya suatu perbuatan pribadi di mana norma akan terlihat jelas dalam hubungan antar individu. Misalnya adalah makan sambil berdecap yang bagi sebagian orang adalah tidak sopan dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Kedua, kebiasaan atau folk ways. Norma jenis ini dinilai dari adanya kesukaan individu dalam melakukan kebiasaan tersebut. Pelanggar norma ini akan diberi hukuman berupa teguran, ejekan, cemoohan, dan juga pengucilan. Contoh norma ini adalah antrean saat membeli tiket. Ketiga, tata kelakuan atau mores. Norma jenis ini memberi suatu batasan pada perilaku setiap individu agar menjaga kesetiakawanan anggota masyarakat. Contohnya adalah pasangan suami istri baru di suatu masyarakat, khususnya Sunda, biasanya akan menumpang di rumah orang tua dari istri sebelum memiliki tempat tinggal sendiri. Keempat, adat istiadat atau adat istiadat. Norma yang satu ini menunjukkan ada kekuatan penyatuan bagi setiap pola perilaku yang ada di masyarakat. Pelanggar norma ini akan dihukum berdasarkan tata aturan yang berlaku di masyarakat. Karena setiap wilayah atau adat akan berbeda jenis hukumannya dan berbeda aturannya. Norma menurut bidang kehidupan tertentu. Pertama, norma agama. Norma ini berasal dari Tuhan Yahweh dan disisipkan dalam ajaran keagamaan dan kepercayaan tertentu. Contoh dari norma ini adalah adanya larangan berdusta, mencuri, dan juga berzina. Hukuman dari pelanggar norma agama adalah langsung berasal dari Tuhan Yahweh
dan disebut sebagai dosa atau asap jika hukuman itu dapat dirasakan langsung dan berdasarkan jerah. Kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan memiliki tujuan agar individu tersebut dapat selalu berperilaku terpuji dan memiliki hati yang bersih. Sanksi terhadap pelanggar norma ini adalah berupa celaan atau perasaan menyesal yang datang dari dalam diri sendiri. Ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan suatu petunjuk hidup yang didasarkan pada pergaulan manusia dalam bermasyarakat dan tentang bagaimana seseorang dapat berperilaku di masyarakat. Contoh norma ini adalah anjuran untuk memberi dan menerima sesuatu dari orang lain menggunakan tangan kanan. Keempat, norma kelaziman. Norma kelaziman merupakan segala bentuk tindakan yang dianggap baik, patut, sopan, dan dianggap sudah ada dalam kebiasaan masyarakat. Contohnya adalah kebiasaan makan berupa sendok bagi orang Indonesia. Kelima, norma hukum. Norma hukum memaksa, memiliki sanksi dan tegas. Norma ini dapat dibedakan menjadi norma tertulis yang tercantum dalam hukum pidana atau perdata, dan norma tidak tertulis yang biasanya berasal dari hukum adat. Norma berdasarkan sifat resminya. Pertama, norma tidak resmi atau non-formal. Norma ini tidak patokan yang jelas dan pelaksananya pun tidak diberikan. Norma ini akan tumbuh dan berkembang dari kebiasaan yang bertindak seragam dan diterima oleh masyarakat. Contoh jenis norma ini adalah aturan adat istiadat, aturan keluarga, dan lain sebagainya. Kedua, norma resmi atau formal. Norma ini memiliki patokan yang dirumuskan secara jelas juga oleh pihak yang merupakan bagian dari seluruh anggota masyarakat. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun ke-1945. 4. Fungsi dan tujuan norma. Tujuan adanya norma. Norma mempunyai tujuan untuk dijadikan sebagai arah, pedoman, dan tata tertib bagi seluruh anggota masyarakat yang terlibat langsung dan tidak langsung dengan norma yang bersangkutan. Di mana norma berlaku, maka akan tetap dipakai oleh anggota masyarakatnya demi mewujudkan suatu keteraturan dan ketentraman, dan demi memunculkan keselarasan bagi setiap anggotanya agar hidup nyaman dan tentram. Alasan norma diperlukan dalam masyarakat. Fungsi norma memiliki beberapa peran dan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya adalah norma dijadikan sebagai pedoman hidup dan standar tingkah laku. Norma mampu memberi stabilitas berikut keteraturan dalam bermasyarakat, mewujudkan suasana tertib di masyarakat, wujud nyata dari nilai yang ada di masyarakat, bersifat mengikat karena disertai dengan sanksi. 5. Sumber norma. Kesusilaan. Sumbernya adalah hati nurani manusia mengenai buruknya perbuatan. Sanksinya tidak tegas karena berasal dari diri sendiri, baik itu berupa perasaan menyesal, malu, sedih, bersalah, dan lain sebagainya. Contoh norma ini adalah kejujuran, keadilan, dan sifat menghargai orang lain. Agama berupa petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan Yesus dan disampaikan melalui perantara utusannya berisi suatu perintah dan larangan. Sanksi yang diterima memang tidak dirasakan secara langsung, karena baru akan terasa saat meninggal dunia nanti di akhirat. Contoh norma agama adalah menunaikan sholat dan tidak berjudi. Hukum. Sumber norma ini tentunya diakui oleh mayoritas masyarakat dan menjadi ketentuan sah yang sudah ada dan sanksinya tegas. Selain tegas, sanksinya juga nyata dan memaksa. Contohnya adalah larangan untuk mencuri dan jika terbukti mencuri akan dipenjara. Kesopanan. Sumber norma ini relatif. Artinya apa yang dianggap sebagai sebuah norma tentunya berbeda-beda dalam berbagai tempat dan waktu. Sanksinya juga tidak tegas. Contoh norma ini adalah makan dengan tangan kanan.